semester 2 kalian ya. Masih ada yang satu A, satu A, dua A. Oke, mata kuliah ini kita di fotografi. Mungkin saya mau nanya dulu, kalian jumlahnya beneran 30 nggak? Atau ada yang perubahan jumlah satu kelas? Nih, ada nggak yang namanya nggak ada di sini? Kayaknya ada ya, ada semua lah ya harusnya ya. Tinggal ya nanti dia datang atau enggak. Sama bisa jadi ada yang nggak tahu deh, cuti atau apapun itu. Cuman di sini fokus saya lebih ke tidak ada yang mengulang, maksudnya senior kalian yang mengulang ataupun TRPL. Ada kelasnya yang ada yang TRPL lah, ada yang senior kalian yang mengulang. Cuman ini ya lebih enak sih kayak gini. Oke, mungkin saya mau langsung aja untuk pertama di sini saya mau membahas mengenai RPS. Jadi apa aja yang kalian bakal dapatin di mata kuliah ini? Oke, pertama kalian di sini saya bacain poin-poinnya aja ya. Di sini kalian bakal memahami tentang kamera itu apa aja dan jenis lensanya. Oh sorry sorry, saya dari atas dulu. Kode mata kuliahnya di sini TRM 110 110, SKS-nya 3. Kemudian pengajarnya di sini ada beberapa, tapi koordinatornya di sini ada dengan Pak Fadli Swandi. Saya nggak tahu kalian kenal dengan beliau atau tidak. Dan ada pengajar lain nih, ada Pak Andri, ada saya sendiri, Aldino Saputra, dan Pak Daniel Restu. Untuk kelas A sama B saya, untuk C, saya nggak tahu, ya, Pak Andri kayaknya. Ya, Pak Andri Alberta. Beliau itu Lab, itu ketua laboran. Status saya juga laboran di sini. Jadi kalau kalian nanti ke depannya bakal membutuhkan peminjaman alat, bakal sering berinteraksi dengan laboran dan Kaleb terutama. Contoh misalnya kalian ada PB, oh kalian itu ada mini PBL, misal kalian membutuhkan peralatan, contoh misal menggunakan kamera, peralatan ruangan, ya udah kalian mengajukan begitu. Kalau nggak tahu skemanya bagaimana, silakan nanti bertanya aja. Gimana sih Pak cara mengajukan peminjaman kamera? Bagaimana cara mengajukan peminjaman alat? Saya nggak tahu ya di semester satu kalian udah ada peminjaman atau belum. Oke, capaiannya saat kalian lulus selesai menyelesaikan mata kuliah ini, apa sih yang diharapkan? Pertama, kalian bakal diharapkan tahu perbedaan kamera itu apa-apa aja sih, macam-macamnya. Kemudian lensanya bagaimana. Selanjutnya, bagaimana cara mengoperasikannya. Berhubung mengoperasikan itu banyak ya. Banyaknya itu maksudnya gini, beda brand, cuman biasanya ada hal-hal basic nih, seperti shutter speed, zoom in, zoom out, ISO, diafragma itu yang basic-basicnya ada. Tinggal kalau di brand A kayak mana nih, di brand B kayak mana nih. Nah, kita di IF, di jurusan IF itu ada beberapa kamera, salah satunya yang banyak kita punya itu ada Lumix, Lumix series. Kemudian ada Sony, yang kita banyak punya di sini cuman di Lumix-nya aja, dan ya banyak kita peralatan di situ. Selanjutnya, di sini kalian bakal mengenal apa itu namanya triangle exposure, segitiga exposure. Jadi harapannya kalian tahu apa itu nanti. Kemudian di sini ada ISO, aperture, shutter speed, white balance, dan focus. Selanjutnya di sini mengkreasikan konsep komposisi pada foto. Jadi kalian punya konsep, ngambil fotonya bagaimana, ya di sini kalian mengaplikasikannya. Nah, selanjutnya di sini eh, kalian tahu teknik-teknik pengambilan gambar, pengambilan foto. Misal nih ada slow shutter, ada high shutter,
shutter speed, macam-macam apapun itu. Kemudian ada juga di sini mengedit, editing. Jadi kalian belajar editing juga. Aplikasinya menggunakan apa, saya masih belum tahu. Yang jelas kita di Polybatam ini untuk saat ini bisa jadi ke depan bakal berbeda ya. Untuk saat ini kita menghindari yang namanya aplikasi Adobe. Kita hindari. Kenapa? Karena kita tidak punya license-nya. Loh Pak, bisa nge-crack? Ya bisa. Cuman kita lagi dipantau. Jadi kebetulan pimpinan kita yang dipantau oleh Adobe. Ini Poltek banyak karya-karyanya tapi eh, banyak menggunakan software Adobe tapi kok nggak punya license ya. Nah, itu kita kita lagi jadi concern. Jadi kita menghindari hal tersebut. Jadi nggak cuma di mata kuliah ini. Jadi kalau ada mata kuliah kalian yang menggunakan software Adobe, sebaiknya segera kalian mencari alternatif lain selain dari Adobe Family gitu. Selanjutnya, di sini kalian mengkonsepkan berdasarkan kebutuhan industri. Mungkin dalam hal ini kalian bakal nerapin di mini PBL kalian. Mini PBL kaliannya apa? Kalau ternyata itu memang berhubungan dengan industri ya, apa nih yang dibutuhkan nih untuk mini PBL kalian? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, mendemonstrasikan kemampuan teamwork menghasilkan karya fotografi. Ya itu kurang lebih sama dengan yang di atas. Seperti itu. Ini sama aja sebenarnya isi dengan yang di atasnya, lebih ke penjabaran berapa sesi-sesinya. Ini penilaiannya harusnya tidak berbeda dengan mata kuliah lain, jadi bakalan sama aja. Ya, mengenai RPS untuk mata kuliah fotografi. Itu kalian bisa akses ya di learning ini di bagian paling atas. Oke, di sini kita mau masuk aja langsung ke materi pada minggu pertama, yaitu kamera dan lensa. Sebelum ke materi, saya mau bertanya nih, ada yang hobi kamera, foto, video, apapun itu, tapi pakai HP? Nggak apa-apa. Ada? Saya suka ngerekam, Pak. Masukin ke TikTok, masukin ke IG. Atau saya punya YouTube, Pak. Ada? Bisa show off gitu, pamer ke teman-teman kalian. Oh, saya jago gitu. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada yang hobi, pertanyaannya, ada yang punya kamera nggak? Yuk, saya kasih waktu buat kalian pamer. Apa malu-malu? Nggak ada. It's okay. Sebelumnya saya sorry ya. Sebenarnya tadi saya pengen kuliahnya itu offline, tapi saya nggak tahu ya kalian sukanya offline atau online. Kalau offline itu lebih gampang ngejelasin. Saya bisa nunjukkan langsung perangkatnya, device-nya, kameranya. Jadi kalian bisa interaksi secara langsung. Cuman tadi saya ada meeting PBL dengan klien. Jadi ya sorry. Dan kuliahnya jadi agak mundur. Terus materi hari ini mana tadi ya? Materi pada hari ini basicnya ada tiga ini. Pengenalan kamera DSLR, lensa kamera, dan cara kerjanya. Oke, kita berkenalan dulu. Jadi kamera itu di sini DSLR. Ada yang bisa menjelaskan DSLR itu apa? Panjangannya apa? Ini saya zoom. Oke, jadi D-nya itu digit. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya kamera SLR. Saya nggak tahu kalian ada di sini nggak yang punya di rumah kalian kamera SLR. SLR itu seperti apa? Jadi kamera yang ada roll filmnya. Jadi kalau kalian punya, saya punya Pak di rumah kamera, tapi masih pakai roll film. Nah itu SLR. Belum ada digitalnya.
dia disimpannya itu di roll filmnya gitu. Ini ini deskripsinya terlalu kemana-mana sih. Saya jelaskan secara garis besarnya aja ya DSLR itu apa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya yang ngebedain apa? Oke, eh, saya langsung ke bawah aja deh biar lebih jelas. Nah, gini, DSLR itu ini jadinya saya langsung menjelaskan ke cara kerja ya. DSLR itu dia ada yang namanya bagian nomor berapa nih ya? Dua ini, si garis miring ini, itu tuh adalah kaca. Gambarnya ini sulit ya dipahami. Gini deh. Nah, ini udah gambar kamera nih. Sekarang gini, DSLR itu ini body lensa, ini lensa yang depannya ini, yang bagian ini lensa, ini bodinya. Kita bagi dua aja dulu secara garis besar. Ada body kamera, ada lensa. Oke? Yang kiri ini lensa, bagian kanannya ini body. Yang kanan yang putih ini juga, bagian kirinya ini lensa, yang kanannya ini body. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari samping. Oke? Sekarang kalau kita ngelihat, pasti kita mengarahkan lensa kita kan, si kamera kita mengarahkan kan. Nah, biasanya kita bakal ngelihat tuh, kalau kita tarik lagi lebih jauh, mata kita tuh ngelihat dari mana sih? Kita bisa pantulkan. Kita ngelihat karena ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita, oh kita tahu nih, ada benda-benda di sekitar kita. Kalau kita masuk ke ruangan gelap, tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita nggak tahu, kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Begitu juga konsepnya di kamera ini. Jadi ada cahaya yang dipantulkan masuk ke dalam mata kita. Nah, mata kita di sini diartikan oleh si lensa ini. Nah, kemudian diproses. Nah, ini anggaplah otak kita gitu. Kita bisa mencerna. Oke, pertama cahaya itu masuk. Kursor saya nampak nggak ya? Kalau saya gerak-gerakin gini. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, oke. Ini saya perbesar aja lagi. Nah, saat cahaya itu masuk dari sini dulu ya, dia akan dipantulkan oleh si lensa. Lensa ini mantul ke atas, kemudian dipantulkan ke mata kita. Biasanya kita ngintipnya di sini nih, di bagian ini nih. Kalau eh, si kamera DSLR itu. Biasanya kenapa kalau fotografer-fotografer itu ya bahasanya ngintip lah ya. Itu di viewfinder-nya, namanya viewfinder. Si alat kecil itu namanya viewfinder-nya. Jadi sini dipantulkan oleh si lensa ini ke atas, baru masuk lagi ke si baru kita bisa ngeliat nih. Oke, gambarnya seperti ini nih. Kemudian saat kita memencet tombol shutter buat ngerekam gitu, cekrek, si lensa ini bakalan naik ke atas. Nih, mana tuh dia? Oh ini, si lensa ini dia bakal naik ke atas gini. Oke, saat dia naik berarti si cahaya ini bakal terus ke sensor kamera. Nah, jadi cahaya dari si lensa ini masuk lurus ke sensor kamera. Jadi si penghalang kaca ini dia bakal naik ke atas, cahayanya bakal lurus ke sensor kamera ini. Nah, disitulah terjadi proses merekam gambar. Jadi cahaya masuk, si ininya naik. Nah, biasanya makanya kalau kalian di kamera-kamera DSLR ini, saat kalian pencet tombol shutternya, dia bakal ada gelap. Karena ini dia naik ke atas, dia nutupin gini. Cahayanya lagi direkam oleh si sensor kamera, gitu. Nah, jadi ada si bedanya si pantulan ini ke atas, itulah yang disebutin DSLR. Kepanjangannya tadi apa? Single lens reflex. Nah, single lens itulah yang dimaksud. Bedanya apa dengan mirrorless? Nah, si mirrorless itu nggak punya si kaca ini yang untuk memantulkan ini. Jadi dia bagaimana? Jadi si kamera, si gambar ini langsung aja dia lurus ke apa namanya?
ke sensor ini. Loh Pak, pertanyaannya kamera-kamera sekarang banyak rata-rata pada mirrorless ya. Pertanyaannya eh, kalau di sini kan kita butuh pantulan ini nih buat ngelihat bidikan si ini nih, si mata buat ngintip ini. Plus bagaimana nih? Kan dia nggak ada di pantulan ke atas, berarti kita ibaratnya kayak kayak pegang gini doang, tapi nggak ngelihat gambar. Enggak, dia tetap ngelihat gambar, tapi gambarnya kan udah masuk ke prosesor di sini nih, si apa namanya, si lensanya ini, kok lensa, sensor kamera ini. Nah di sini itu dia eh, udah diambil gambar secara digital, dikirimkanlah ke layar kecil. Jadi kalau di sini nih si DSLR ini dia berupa ya udah cuman ngelihat kaca doang. Nah, kalau di sini kaca di sini digantikan oleh layar kecil. Jadi di sini ini berupa layar kalau di kamera mirrorless ini. Jadi kalau kalian minjem nanti kamera di kampus, kalian ada ngintip juga. Cuman dia caranya itu bukan ngambil gambar secara langsung, tapi itu adalah layar kecil gitu. Efeknya apa? Kalau kalian ngeliat layar kecil gini, misal kalian ngubah settingan nih, ISO-nya anggaplah kalian naikkan nih, dia menjadi terang banget. Nah, saat kalian ngeliat di layar kecil ini, efeknya dia bisa bakal langsung kita lihat nih. Beda kalau kalian lagi di sini nih, di kamera yang ini nih. Anggaplah kalian settingan salah. Cuman karena kita lagi ngeliat pantulan kaca, kita ngubah-ngubah settingan, di sini nggak bakal berubah. Itu yang menjadi pembeda besarnya. Anggapannya jadi kalau kalian ngaca, ya udah kalian ngaca biasa aja gitu. Settingan yang mau kalian ubah, shutternya kalian ubah, ISO-nya kalian ubah, diafragmanya kalian ubah, settingan di mata kalian ini nggak ada perubahan sama sekali. Sementara kalau di mirrorless, kalian bisa mengatur itu. Nah, jadi misal kalian ada ngubah nih, oke ISO-nya saya ubah begini, begini, begini. Nah, saat di viewfinder di kamera mirrorless ini, dia tampil begitu. Oke, mungkin di tahapan ini mungkin kalian masih bingung, nggak terlalu paham. Nanti saat kalian sudah masuk ke praktikum, bakal lebih jelas nih apa yang saya maksud. It's okay. Cuman secara garis besar, DSLR itu apa, mirrorless itu apa? DSLR dia mempunyai single lens reflex yang ada di sini. Dia memantulkan cahaya seperti itu. Ya, itu sekilas itu aja dulu. Oke. Di sini ini oh ya, saya konfirmasi disclaimer dulu. Ini materinya dari koordinator kita, Pak Fadli, dan ini sebenarnya materi 10 tahun lalu mungkin lebih. Kenapa? Saya bilang begitu karena ini masih menggunakan eh, penjelasannya ini menggunakan kamera Canon yang mana itu udah lumayan lama untuk keterangan yang ada di sini. Tapi it's okay, di sini kita masih tahu secara garis besarnya. Di sini ada tombol shutter buat memencet itu tadi. Di sini ada ya, oh ini 6 6. 6 itu si pantulan tadi, mantul yang ke atas sini baru di 8 ini kalau hadap ke sana itu ada viewfindernya itu tadi. Nih, si viewfinder yang ini. Masuk dari depan, masuk ke si kaca ini, kita ngeliatnya dari sini nih, si viewfinder ini tadi. Oke? Di sini ini banyak sih kalau saya mau jelaskan, cuman saya saya sarankan kalian baca sendiri aja. Bagian-bagiannya itu seperti ini. Apakah ini harus dihafal mati? Enggak sih. Karena kalau jam terbang kalian udah tinggi, kalian bakal tahu bagian-bagiannya. Oh ini apa aja sih? Kalian butuh mencetnya apa aja sih? Kayak gitu. Nah, masuk yang ke bagian pengoperasiannya aja kayak gini nih. Di sini ada tombol ISO di sini. Ya basic lah di sini buat mengubah ISO. Kemudian ada AF untuk mengatur 8 di sini fokus ya. Kemudian ada WB di sini buat mengatur white balance dan di sini ada untuk masuk ke menu-menunya. Bentar, saya coba ambil kamera dulu.
Oke, saya nggak tahu ya gambarnya bisa jelas atau enggak. Kayak gini. Ini pasti kecil banget ya. Nggak bakal nampak sih. Nih, di antara dua brand ini aja, kita di sini saya ada memegang. Di sini ada satu saya pakai Sony dan satu lagi Lumix. Di sini yang perlu kita tahu adalah, oke, saat kita mau mengubah settingan ISO, berarti kita mencari yang namanya mengubah ISO itu di mana. Biasanya ada dua nih. Secara tombol fisik yang ada di sini, di bagian kamera ini, atau kalian masuk ke dalam menu yang ada di layar sini. Berarti kalian harus cari nih, oke, menunya di mana nih? Kayak gitu. Begitu juga yang lain nih, misal shutter speed. Kalian mau mengubahnya secara tombol fisik di sini atau dia secara menu yang ada di sini. Itu yang perlu kalian ketahui. Contoh nih, di Lumix tombol fisik ISO-nya itu ada di atas sini, gitu. Sementara kalau di Sony berbeda, dia ada di sini. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, jadi kalau kalian nggak perlu kalian hafalin, oke, di Sony itu dia di depan nih, di Lumix itu di atas. Nggak perlu. Yang perlu kalian ketahui adalah, oke, saya mau ngubah ISO, yang mana saya pencet. Karena beda brand bisa berbeda. Jangankan beda brand, satu brand aja, beda generasi, itu bisa beda. Kayak gitu. Jadi kalian perlu tahu, oke, ngubah ISO yang mana, ngubah shutter speed yang mana, ngubah zoom yang mana, ngubah diafragma yang mana. Seperti itu. Oke, balik lagi ke materi tadi. Ya, ini by practice harusnya bakal lebih jelas. Nah, di sini ini contoh si menu dari Canon. Kalau ada seper-seper begini itu biasanya yang menandakan shutter speed. Bahasa Indonesianya kecepatan rana. Jadi kalau kalian ya agak aneh sih saya baca kecepatan rana karena biasanya udah pada bahasa Inggris saja shutter speed. Cuman bisa jadi saat kalian UTS atau UAS ada pertanyaan kecepatan rana. Jadi ya jangan bingung. Eh, Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi karena saya pakai akun gratisan. Saya tadi pakai akun KPS, cuman lagi ada Zoom lain. Nanti kalau kita mati, saya share ulang ke siapa nih? Ke ketua kelas, Kak, linknya. Bentar, saya buat dulu deh, bentar. Jangan langsung join ya. Kita masih di sini aja dulu. Linknya saya kasih ke grup ini sama ke ketua kelas. Nanti kalau kita habis, kita pindah ke situ. Oke, lanjut lagi ke ini. Nih, di sini ada shutter speed dan di sini ada F. F itu menandakan diafragma. Diafragma itu apa? Ini bagian lensa nggak ada ya. Kok lensa mata? Nah, ini dia. Kalian lihat nih, ada semacam apa ya? Garis-garis ini nih. Ini namanya diafragma. Semakin besar si diafragmanya ini, bukaannya ya, saya ngebahas bukaannya, semakin lebar ini, biasanya cahayanya semakin terang. Kenapa? Karena cahaya itu semakin mudah dia masuk ke dalam lensa.
dia melewati sensor itu makin besar lubangnya. Jadi cahayanya makin terang, efeknya apa? Dove-nya semakin semakin besar. Dove itu bokeh, kalau kalian tahu istilah bokeh atau depth of field itu yang mempengaruhi adalah ini, diafragma ini. Satuannya biasanya namanya F. Ya, di sini F berapa? Sekarang F4 sama F18, 1,8 sama 40, ada yang bisa jawab nggak besaran yang mana? F2 deh sama F4, mana yang lebih besar? Ada yang bisa jawab? F2, Pak. Benar. Jadi F2 itu lebih besar bukaannya. Oke, memang istilahnya agak membingungkan ya. Angkanya semakin kecil dia semakin besar. Jadi di sini F2 itu anggaplah ini bisa jadi F6, 7, 8 segini nih. F2 itu bisa jadi segini, F1,8 itu bisa segini, F1,2 bisa lagi lebih lebar lagi, hampir kebuka semua. Efeknya apa? Semakin besar bukaannya, cahayanya semakin banyak yang masuk dan semakin besar depth of field-nya. Semakin dove, semakin bokeh. Oke, terus di apa lagi ya? Ini ISO, ya ini baterai ya. Kalian cukup tahu aja deh yang ini, karena bisa jadi nantinya kalian saat kalian pegang Lumix bisa jadi berbeda. Ini bagian-bagian kamera dari atas, ini lensanya. Biasanya di lensa itu ada zoom buat ngatur zoomnya, zoom in dan zoom outnya. Ya, biasanya ya, nih fokus ring, ada zoom ring. Biasanya ada satu lagi tambahan, diafragma ring. Nah, cuman nggak semua lensa itu ada. Bisa jadi ada lensa yang nggak ada zoom ringnya. Lensa apa itu? Nah, nanti kita pelajari. Ini basic sih. Nah, di bawah kamera itu biasanya selalu ada ini. Ini lubang ini buat kita memasang ke tripod. Jadi ya buat masang ke tripod sih, ke gimbal kamera. Dan ini ada tempat slot baterainya. Ini kelas-kelas kamera. Ini nggak tahu ya masih valid atau ini nggak perlu terlalu dihafal. Ini dari Nikon, ini Canon, ini Sony, ya ini DSLR. Oke, masuk ke lanjutnya. Jenis-jenis lensa. Lensa basicnya itu dibagi ke lensa kit ini lensa bawaan. Jadi kalau kalian beli kamera, lensa bawaannya seperti apa ya udah itu lensa kitnya. Dan ada lensa wide. Jadi kalau kalian suka yang bukaannya lebar, apa namanya, focal length-nya lebar, buat ngambil biasanya kalau kalian selfie nih, oh kita pengennya semakin lebar nih. Atau saat kalian mau foto grup, ruangannya sempit, nah kalian butuh lensa yang seperti ini, butuh lensa yang wide. Jadi biar cakupannya semakin luas. Kemudian ada lensa tele, di sini buat ngambil gambar yang jauh-jauh. Contohnya seperti apa? Biasanya dalam sport. Contohnya dalam mengambil momen di bola, balapan MotoGP, F1, apalagi ya. Atau di, saya bingung ya, yang hewan-hewan itu apa sih fotografi? Misal ngambil burung terbang gitu dalam kecepatan tinggi. Nah, saat kita membutuhkan, kita kalau kita ngambil gambar hewan gitu kan, pasti kita pengen jelas si hewannya, pengen ngezoom banget gitu. Nah, kalau cuma dari jauh doang pasti yang ditampilkan juga berbeda. Nah, di sini biasanya orang butuh lensa tele ini. Kemudian ada super zoom. Ini ya sama dengan si yang ini, cuman mungkin kelasnya lebih ekstrim lagi.
Yang lebih ekstrim lagi ya mungkin yang dipakai buat neropong bintang gitu atau buat biasanya kalau di udah mau deket-deket puasa gitu, nah ada aja nih lensa-lensa kayak ginian nih dari hilal apa segala macamnya. Kemudian ada fish eye. Fish eye ini sebenarnya versi wide-nya, cuman dia lebih ekstrim aja. Bahasanya sebenarnya sama aja sih. Ini termasuk kategori lensa wide juga. Cuman fish eye itu biasanya lebih ekstrim aja. Lensa fix tadi udah. Nah, kemudian ada lensa makro. Lensa makro itu apa? Jadi kalian lensa yang dibutuhkan untuk mengambil dengan jarak dekat. Jadi saat misal kalian kayak gini deh ngambil tetesan air begini nih, atau kalau kalian lagi cairan-cairan, kemudian mau lihat efek gelombang dalam wadah air gitu, biasanya menggunakan lensa makro ini. Atau di kiri ini nih, ngambil detail hewan di sini, laler gitu. Biasanya kalian membutuhkan lensa makro. Kenapa? Karena kalau dengan lensa makro, kalian bisa mengambil detailnya secara lebih jelas. Oh, nggak bisa. Eh, Oke, ya ini beberapa hasil contoh aja ini lensa-lensa. Nah, di sini tadi ada oh tadi ada lensa fix ya. Oh, lensa fix ini adalah lensa yang nggak punya zoom ringnya. Jadi dia angkanya bakal fix aja nih. Contohnya di sini nih ada dia aja. Kalau kalian mau gambarnya lebih dekat, kalian harus maju ke depan. Kalau kalian gambarnya lebih luas, kalian harus mundur ke depan. Yang bergerak itu orangnya, karena nggak bisa ada zoom ringnya. Oke, waktunya udah 1 menit. Jadi kayaknya kita pindah aja langsung ke link Zoom yang selanjutnya ya. Silakan kita meninggalkan Zoom ini, kita pakai link yang baru. Linknya ada di kolom chat atau ketua kelas boleh share ke yang lain ya. Ya, terima kasih. Oke, lumayan lumayan cepat pada pindahnya ya. Cuma tadi saya lupa ngitung yang sebelumnya ada berapa ya. Ya, ini menandakan ya pada aktif lah. Coba share screen lagi. Nih yang tadi saya jelaskan, lensa fix itu dia tidak ada zoom ringnya. Kalau dia nggak bisa ngezoom berarti dia nggak bagus dong Pak, nggak sebagus lensa kit. Belum tentu. Kenapa? Karena biasanya kalau lensa fix itu bukaan diafragmanya lebih besar. Biasanya ya lensa fix itu bukaannya 20, 18, 14, 12. Jadi bukaannya itu lebih besar. Nah, otomatis gambarnya menjadi lebih bokeh, lebih cakep gitu. Cuman ya itu tadi kekurangannya. Kalau kalian mau gambarnya itu lebih besar, ya kalian yang harus maju, mendekat ke objek. Kalau gambarnya terlalu dekat, pengen ngambil lebih luas lagi, kalian harus mundur. Nah, itu kekurangannya. Semakin bukaannya semakin besar, biasanya harganya semakin mahal. Contoh sederhana nih, misal lensa seperti ini nih, bukaan 18, anggaplah dia harganya 3 juta. Tapi buat bukaan yang tadi 18 ya, yang bukaannya 1,2, bisa jadi dia nambah satu angka di depannya. Bisa jadi beda 10 juta. Bisa jadi gitu. Bisa jadi belasan juta seperti itu. Oke. Hmm, ya itu kayak tadi, ini saya baca aja deh dikit nih. Pertama, kayak yang tadi saya bilang, kamera itu cahayanya masuk dari depan, kemudian dipantulkan, ini kita bahas DSLR ya.
Dia dipantulkan ke atas, dari atas dipantulkan lagi ke mata kita, kayak yang ini. Nah, saat kita menekan tombol shutter, dia bakal ngangkat, kemudian cahayanya diteruskan ke sensor kamera. Itu yang ini. Nah, jadi pertanyaannya berapa lama si apa namanya si kaca ini ngangkat? Itu tergantung dari shutter speed yang kalian tentukan. Shutter speednya itu berarti yang ini nih. Kalian ngaturnya seperberapa nih? 1/40, 1/100, 1/1000. Itu tuh dalam satuan detik ya. 1/1000 detik. Nah, jadi dari situ. Atau kalian pengen ngaturnya apakah dia harus selalu di bawah 1 detik? Enggak. Kalian bisa ngatur di 2 detik, 5 detik, 10 detik, banyak detik. Nah, itu namanya slow shutter. Jadi shutternya lama. Nah, si shutter speed itu tadilah yang mengatur berapa lama sih si ini itu ngangkat. Jadi semakin lama dia ngangkat ke atas, nah dia bakal ya udah selama itulah dia bakal terekam di bagian belakang ini, di sensor kamera ini. Gitu. Jadi saat itulah dia terekam dan ditulis di memori kamera. Barulah kalian bisa ngambil gambarnya. Formatnya apa? Bisa JPEG, bisa ada RAW-nya. JPEG-nya mau low, medium, high. Kalian atur dari settingan kalian. Seperti itu. Kalau di mirrorless bagaimana? Ah ya, sama aja sih. Bedanya dia diatur secara digital. Nah, terus yang tadi saya bilang kalau di kamera DSLR karena ini ngangkat, saat kalian shutternya itu kalian pencet, anggaplah kalian 10 detik, kalian pencet tuh 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini bakal nutup viewfinder yang kalian lihat di sini itu ya bakal gelap gitu. Jadi kalau kalian ngintip gini, ya udah dia gelap aja tuh selama shutter yang kalian tentukan nih. Kalau kalian nonton 5 detik, 10 detik ya selama itulah dia bakal gelap. Berbeda kalau di DSLR. DSLR kayaknya tetap deh tetap bisa ngeliat. Jadi kalian bayangkan di fotografi sport yang paling ekstrim ya, mungkin di balapan MotoGP atau F1 yang kecepatannya itu bisa di atas 300 km per jam. Jadi saat si pembalapnya itu lewat di depan dia, kecepatan si shutter speednya itu bisa jadi 1/1000 gitu. Nah, 1/1000 detik dia mencet ya udah bisa jadi dalam sekali lewat itu bisa dipencet si siapa namanya si Eng si lensa ini yang memantulkan ini ya udah dia itulah dia naik turun 1/1000 gitu. Nah, tinggal kemampuan kameranya bagaimana nih. Berapa FPS dia bisa ngambil gambar. Semakin mahal kamera, semakin tinggi nih. Oke, si kamera ini bisanya dalam 1 detik dia ngambil 20 gambar, 30 gambar, 50 gambar. Nah, itu ditentukan itulah semakin mahal kamera. Sport fotografi kameranya semakin mahal biasanya yang menentukan itu tuh. Oke, dia dalam 1 detik bisa ngambil berapa banyak gambar gitu. Kenapa? Karena dalam 1 detik itulah momen. Bayangin kecepatan 300 km per jam, ya udah dia cuma bisa ngambil 1, 2 detik belum tentu. Seperti itu. Itu yang ngebedain. Kemudian kemampuan prosesornya juga berbeda. Jadi selain dia cepat dibuka tutup lensanya ini, kemampuan si prosesornya ini juga harus cepat. Dan yang terakhir, kemampuan si memory card-nya juga harus mumpuni. Jadi kalau kalian datanya itu besar, bayangin dia ada RAW-nya itu file mentah, ya si kemampuan memory card-nya juga harus
diimbangi gitu. Nggak bisa nggak. Kalau nggak ya biasanya bakal bakal ngehang gitu. Oke, terima itu aja materi pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya nggak? Saya mau tanya, Pak. Iya, Tengku Ramadhani. Tadi saya lihat di cara kerja kamera itu yang di mirrorless kayaknya apa komponennya lebih lebih simpel ya. Terus kan kalau yang di DSLR ketika diatur shutter speed kaca yang naik kan Pak tadi Bapak jelasin. Tapi di Ya, mirrorless ini kan nggak ada kacanya. Jadi cara kerja pengaturan shutter speednya di kamera mirrorless itu gimana ya Pak? dia secara digital aja. Nah, waktu kemunculan awal itu gini, ini peralihan ya. Ini beberapa profesional itu yang udah terbiasa mencet gitu tuh. Saat dia beralih ke kamera mirrorless, bahkan mereka berasa kehilangan feel-nya. Kemudian si produsen kamera ini improvisasi lah dia. Gimana caranya biar si fotografer itu nggak kehilangan feel-nya. Ditambahin suara doang. Ditambahin secara mekanikalnya. Kayak gitu. Nah, intinya dia tidak ada komponen yang bergerak. Jadi kalau di mirrorless ini ya udah dia langsung aja ke sensornya gitu. Memang teknologinya berbeda aja gitu. Dia menghilangkan si lens si mirror ini, ya, dan jadinya dia langsung ke. Kenapa nih dinamakan mirrorless? Ya karena dia nggak ada mirrornya ini. Mirrorless. Nah, baca dari sesederhana itu aja. Dia tanpa ada kaca ini. Dia memang secara langsung aja begitu. Bukan nggak ada viewfindernya. Viewfindernya tetap ada. Nih, ini tetap ada viewfindernya nih. Ini mirrorless dan tetap ada viewfindernya. Cuman ini adalah layar. Layar di sini sama layar di sini sama. Bedanya ini dibungkus dalam ini lebih kecil. Kenapa? Karena saat orang siang hari bolong gitu, kadang orang nggak nyaman aja ngelihat ngelihat gini secara langsung gini. Orang lebih nyaman kayak gini nih, gitu. Matanya lebih ya silau kan ya. Nah, saat dia ngelihat kayak gini ini lebih nyaman gitu ya, kayak gitu fungsinya. Ada lagi? Itu tadi Tengku ya. Semoga menjawab. Makasih Pak. Yo, ada lagi yang mau bertanya? Seru gini kalau ada yang open kamera nih berasa rame gitu. Oke, kalau nggak ada kita bisa langsung aja mengakhiri pertemuan, tapi absensi dulu. 23, berarti harusnya cuma 27 yang hadir ada 3 orang nggak? Oke. RPS dan apa materi kita hari ini? Pengenalan kamera dan lens. Oke, saya panggil dulu ya. Muhammad Sadewa ada, Hadir, Pak. Hendro Kostanto, Hadir, Pak. Nicholas Sanjaya, Hadir, Pak. Nicholas ada, Cikanur Arfi, Hadir Pak. M. Rian Revandi, Hadir, Pak. D. Dava Ilham, Muhammad Bintang, Hadir Pak. Anissa Wahyu, Tengku Ramadhani, Hadir Pak. Muhammad Ridwan, Hadir Pak. Habli Rahman, Hadir, Pak. Hadir. kamu Aji Ananta tapi. Oh, yang itu, sorry, sorry. Saya salah. Oke. Muhammad Panji,
Muhammad Panji nggak ada? Oke, Muhammad Panji nggak ada. Ica Olivia. Pak. Miracle Theophilus. Hadir, Pak. Kemudian Yamajitsu. Hadir, Pak. Wah, keren kali nama kamu. Kamu Iya, Pak. Aprilianta Arnanda. Aprilianta nggak ada? Aprilianta nggak ada. Nora Septi. Iya udah sih kalau ibu mau beli anjir. Hah? Hadir Pak. Kalau di Instastory nggak ada bodoh yang beli warnanya aja kayak vampir cuk. Ya, But. bocor-bocor ya. Itu tanam ya. Ya, kita mute aja. Ilham Kurniawan. Hadir, Pak. Dimas Rangga. Hadir, Pak. Nisa Mulia. Hadir, Pak. Hizkia Samosir. Hadir, Pak. Ajiananta. Hadir, Pak. Morozi. Hadir, Pak. Ilham Pangestu. Hadir, Pak. Abdan Hanif. Hadir, Pak. M. Hafiz. Hadir, Pak. Evi. Evi nggak ada? Oh, Evi yang nggak ada. Ramadhani. Hadir, Pak. Gilang Pranata. Bilang hadir tuh Pak. Mic-nya rusak ya Pak. Ada di chat dia Pak. Oke. Egi Francius. Hadir, Pak. Oke. Saya butuh screenshot kalian. Jadi kalau kalian mau open kamera, inilah waktunya. Kalian menunjukkan. Tadi ada yang di jalan kayaknya. Di motor. Oke. Ada lagi? Ya, saya screenshot ya. Boleh lihat kameranya? Senyum. 3, 2, 1. Ini kelas 4. Sorry, 2A. Fotografi. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Ya udah. Kita jumpa lagi ya di minggu depan kalian libur ya? Ya, ya minggu depan nyoblos. Sudah pada nyoblos kan? Oh iya, maksudnya kalian ada jatah nyoblos ya? Udah, Ya, Pak. Udah Pak, ada Pak. yang Ada, nggak Pak. ada itu, yang nggak ada itu berarti kelas B. Saya ada kelas B juga. Jadi kalau minggu ini kelas B yang libur, nah minggu depan malah kebalikannya. Ya udah, minggu depan selamat mencoblos. Semoga pilihan kalian tepat. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih yang udah hadir. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Malam, Pak. 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 Yuk, yuk. Jangan lupa pilih 1. Jadi 2. 3.